Ya, oke. Mari kita mulai kuliah sore hari ini sambil menunggu yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah filsafat ilmu. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang keenam ya. Jadi kita tinggal punya satu pertemuan lagi minggu depan. Sesudah itu kita akan ujian tengah semester ya. Oke, pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebenaran ilmu. Jadi bagaimana sebenarnya pernyataan-pernyataan atau hal-hal yang dikandung di dalam ilmu itu bagaimana menilai kebenarannya ya. Jadi kebenaran ilmu sering diistilahkan juga sebagai kebenaran ilmiah. Ya. Oke, kita akan share screen berikut ini. Nah, kriteria kebenaran ilmu yang utama itu ada dua ya, yaitu yang pertama adalah kebenaran koherensi, ya. Yang kedua kebenaran korespondensi. Kebenaran koherensi itu bagaimana proposisi-proposisi atau pernyataan-pernyataan di dalam ilmu itu harus koheren atau konsisten dengan proposisi-proposisi sebelumnya. Dan harus memenuhi kaidah-kaidah berpikir yang sahih atau yang valid ya dalam logika. Nah, kita akan kaji apa sih sebenarnya disebut dengan proposisi itu ya. Proposisi itu artinya segala hal yang termuat dalam bentuk pernyataan ya di dalam ilmu. Nah, kita ketahui dalam ilmu itu ada teori, ada paradigma, ada hukum. Nah, itu mungkin akan kita kaji pada pertemuan mendatang ya. Jadi apa sih yang ada di dalam sebuah ilmu itu? Kandungannya di dalam ilmu itu apa ya? Ada teori, sekali lagi ada teori, ada paradigma, ada ada hipotesis, kemudian menjadi tesis dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan kita kaji dalam pertemuan berikutnya ya. Nah, artinya bentuk-bentuk yang umum di dalam ilmu itu biasanya berbentuk pernyataan-pernyataan ya. Dan itu di dalam kaidah logika itu disebut proposisi. Nah, proposisi di dalam ilmu ya itu harus tidak boleh bertentangan dengan proposisi-proposisi terdahulu ya. Harus konsisten. Jadi teori-teori yang dulu misalnya berteori tentang A, maka itu menjadi rujukan untuk teori-teori selanjutnya bahwa harus berbicara tentang masalah A. Kalau berbicara tentang masalah lain, itu pun juga harus konsisten ya. Jangan misalnya satu teori berbicara tentang B, tapi rujukannya teori tentang A. Nah, itu tidak konsisten ya. Dan itu tidak valid atau tidak sahih apabila dinilai secara logika ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah kebenaran korespondensi. Nah, kebenaran korespondensi itu proposisi dalam ilmu atau pernyataan-pernyataan dalam ilmu itu harus berkorespondensi atau sesuai dengan fakta atau sesuai dengan secara objektif ya. Nah, fakta ini apa? Fakta ini adalah segala sesuatu yang bisa dicerap oleh indera manusia ya. Jadi harus ada faktanya, harus ada materinya. Kan objek ilmu itu kemarin sudah kita pelajari, objek itu ada dua ya, objek material dengan objek formal. Nah, itu
ketika ilmu harus ada objek materialnya, maka kebenaran korespondensi inilah yang berperan ya. Dia harus sesuai dengan objek materialnya. Jangan sampai objek materialnya itu sesuatu yang tidak ada atau tidak bisa diindera ya. Artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba dan seterusnya. Jadi inilah dua batasan ilmu ya, dua batasan ilmu. Kan ilmu itu harus menggunakan dua alat ya. Yang pertama adalah akal pikiran, yang kedua adalah indera. Nah, disinilah kriteria kebenaran ilmu itu juga menggunakan dua alat tersebut ya. Yang pertama itu untuk menguji kebenaran secara logika, artinya cara berpikir yang sahih, yang benar ya. Yang kedua itu adalah menguji dengan panca indera. Itu ya. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa diindera itu maka di dalam ilmu itu dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak benar atau dia menjadi objek kajian pengetahuan lainnya. Nah, kebenaran ilmu itu berbeda dengan kebenaran agama ya. Kebenaran agama itu mungkin dia tidak perlu mensyaratkan kebenaran korespondensi. Artinya banyak sekali hal-hal yang di dalam agama itu tidak bisa diindera ya. Ya termasuk keberadaan Tuhan, gitu kan, malaikat, kemudian akhirat ya, surga neraka itu kan nggak bisa diindera ya. Bagi ilmu itu langsung itu merupakan sesuatu yang tidak benar. Seperti itu ya. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam kriteria kebenaran korespondensi, tidak bisa diindera. Nah, maka kebenaran agama itu sifatnya bisa bersifat tidak ilmiah. Artinya kebenaran agama itu bisa bertentangan dengan kebenaran ilmiah, bisa bertentangan dengan kebenaran ilmu. Karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa diindera ya, tidak bisa diindera seperti itu. Nah, bagaimana dengan dalam kasus ini ya? Bagaimana dengan misalnya orang-orang yang ada gangguan dalam salah satu inderanya ya? Misalnya katakanlah orang yang tunanetra atau tunarungu, dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Tetapi jangan lupa ya bahwa ketika ada gangguan di dalam salah satu panca indera manusia, itu dilengkapi oleh indera-indera yang lain. Misalnya orang buta atau tunanetra, mungkin dia tidak bisa melihat, tapi pendengarannya dan perabaannya itu jauh lebih tajam daripada manusia yang bisa melihat. Ya. Makanya orang buta itu membaca dengan tangan, ya, huruf braille. Dia membaca, tidak perlu melihat, tapi dia bisa membaca. Itu ya. Nah, jadi di situ dia bisa tetap memperoleh ilmu, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita dengar beberapa waktu yang lalu ya, ada seorang ahli filsafat yang membuat heboh ya, Rocky Gerung, itu kan? Rocky Gerung itu mengatakan kan kitab suci itu sesuatu yang fiktif. Nah, secara ilmiah itu pernyataan itu benar ya. Kenapa? Hal yang tidak sesuai dengan fakta itu bisa disebut sebagai fiksi kan? Gitu. Maka kalau kita lihat ya keberadaan proposisi atau pernyataan di dalam kitab suci ya, ayat-ayat kitab suci ketika dia menyebutkan surga dan neraka misalnya, itu kan faktanya kan tidak ada. Nah, faktanya tidak ada itu artinya fiktif kan begitu. Tapi
orang-orang ini kebanyakan menanggapinya itu tidak secara pikiran yang jernih ya. Jadi emosi dulu yang dikedepankan. Nah, itulah sebenarnya ciri-ciri orang awam yang kurang belajar ya, kurang belajar. Nah, diharapkan kalau kita yang sudah pernah belajar, sudah tahu ilmunya, maka ya kita menyikapinya biasa-biasa saja kan. Karena apa? Ya memang apa yang diucapkan itu benar ya. Secara ilmiah, secara kriteria kebenaran ilmu, pernyataan itu benar gitu ya. Karena apa? Ya sekali lagi hal-hal yang disinggung atau proposisi yang ada di dalam kitab-kitab suci dalam agama itu kadangkala memuat hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia gitu ya. Oke, jadi ini adalah dua kriteria utama yang harus dipenuhi oleh ilmu. Kalau salah satu ini tidak bisa, tidak dipenuhi, maka pernyataan itu dianggap tidak ilmiah. Dianggap tidak ilmiah. Mungkin benar secara pengetahuan lain, tetapi secara ilmiah itu harus memenuhi dua unsur ini ya. Oke, kita lihat contohnya di bawah ini ya. Nah, ini ada 3 macam proposisi ya. Yang pertama itu sifatnya logika deduktif. Deduktif itu apa? Kalau kita ingat kembali, ada pelajaran di sekolah menengah itu kan sifat-sifat paragraf ya. Paragraf deduktif itu apa? Paragraf deduktif artinya menarik kesimpulan yang khusus dari yang umum ya. Bergerak dari sesuatu yang umum menuju sesuatu yang khusus. Nah, kita lihat contohnya ya. Semua manusia akan mati. Kemudian Sokrates adalah manusia, jadi Sokrates akan mati. Nah, pernyataan ini benar ya. Pernyataan ini benar. Pertama, kita lihat semua manusia akan mati ini kan sangat umum ya. Sangat umum. Manusia itu umum ya. Siapapun pokoknya manusia. Kemudian dia mengerucut lagi. Sokrates adalah manusia. Kita bicara tentang sesuatu yang khusus ya, Sokrates. Ya ini bisa juga contohnya yang lain A, B, C. Tapi ini kita ambil contoh Sokrates saja. Nah, Sokrates sebagai bagian dari sesuatu yang umum pasti akan terkena kaidah-kaidah yang bersifat umum tadi. Semua manusia akan mati itu kan umum ya. Sokrates ini hanya satu dari sekian juta manusia. Maka ya dia pasti akan mati juga karena sesuatu yang umum itu kaidahnya semua manusia akan mati. Sokrates yang hanya satu individu ini adalah bagian dari yang umum jumlahnya berjuta-juta itu, maka dia akan mengikuti kaidah yang umum gitu ya. Jadi Sokrates juga akan mati. Itu disebut logika deduktif ya. Jadi penarikan kesimpulan yang khusus berangkat dari yang umum ya. Berangkat dari yang umum kemudian menuju kepada yang khusus. Semua manusia adalah umum, kemudian Sokrates ini khusus dan ditarik kesimpulan bahwa yang khusus ini akan mengikuti kaidah-kaidah yang umum. Seperti itu ya. Itu. Nah, dari kaidah logika ini pasti bisa juga analogikan dengan hal-hal yang lain ya di dalam ilmu ya. Seperti itu. Ya, semua makhluk hidup akan mati, semua hewan, semua tumbuhan akan mati seperti itu. Jadi ketika ada kaidah umum ya, kemudian ada sesuatu yang khusus yang merupakan bagian dari yang umum itu, pasti dia akan mengikuti kaidah yang umum itu ya. Itu. Nah, bentuk yang kedua adalah logika induktif ya, logika induktif. Kita lihat logika induktif itu sebaliknya, berkebalikan ya. Dia menarik kesimpulan dari yang khusus bergerak ke yang umum ya.
dari yang khusus dulu. Tapi di sini itu harus ditunjang dengan pengamatan yang lebih intensif ya. Pertama, besi bila dipanaskan akan memuai. Kemudian timah bila dipanaskan akan memuai. Lalu tembaga bila dipanaskan akan memuai. Kemudian kesimpulannya, jadi semua logam bila dipanaskan akan memuai ya. Jadi kita lihat berangkat dari sesuatu yang khusus ya, besi, kemudian timah, kemudian tembaga. Ini kan sesuatu yang khusus ya. Nah, kemudian ditarik kesimpulan kepada yang umum, yaitu logam, itu kan. Nah, jadi semua logam bila dipanaskan akan memuai. Itu ya. Nah, jadi ini adalah merupakan suatu metode penarikan kesimpulan untuk menguji bagaimana sesuatu pernyataan-pernyataan itu benar, itu dilihat hukum-hukum logikanya dulu. Jadi kita bicara tentang kriteria koherensi dulu, kebenaran koherensi. Ini pernyataan-pernyataan ini sifatnya koheren ya. Sifatnya koheren itu artinya apa? Yang pertama yang logika deduktif dari yang umum dulu. Kemudian berangkat kepada menuju kepada yang khusus. Yang kedua yang induktif, yang khusus dulu, kemudian menuju kepada yang umum. Ya, kita lihat di sebelah kiri di logika deduktif itu ada kata manusia, gitu kan? Manusia. Kemudian ada satu bagian Sokrates seorang individu bagian dari manusia, gitu kan? Nah, di situ ada konsistensi. Semua manusia akan mati, gitu kan? Sokrates adalah manusia, Sokrates akan mati. Ada kata-kata yang pertama, kedua, ada manusia. Kemudian ada bagian individu menjadi satu bagian dari yang umum. Sokrates bagian dari manusia. Jadi kita lihat ada konsistensinya di situ. Nah, kemudian yang kedua, yang induktif, itu juga ada konsistensinya ya. Konsistensinya apa? Ada beberapa benda yang akan diuji itu dikonsistenkan dengan dipanaskan dan semuanya konsisten dia memuai. Nah, kemudian kriteria besi, timah, dan tembaga sebagai hal yang khusus ada kriteria yang lebih umum yaitu logam. Ada konsistensi di sini bahwa benda-benda ini, benda-benda logam ini bila dipanaskan akan memuai semua. Oleh karena itu, maka bisa disimpulkan bahwa yang umum itu ketika yang khusus ini diberi perlakuan yang sama, itu ternyata akan berakibat yang sama secara umum. Seperti itu ya. Kita lihat ada konsistensi kan di situ. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nah, kemudian setelah memenuhi kriteria konsistensi atau koherensi, ini kan sudah memenuhi ya kedua kedua bentuk proposisi ini sudah sesuai dengan kriteria koherensi. Yang pertama sudah dipenuhi. Kemudian yang kedua itu harus dirujukkan dengan faktanya. Itu ya, manusia oke, ada faktanya kan, ya kita bisa lihat manusia. Sokrates ini, ya ada orang namanya Sokrates kan, ada faktanya gitu. Sokrates ini kemudian nanti karena dia bagian dari manusia ya dia pasti akan mati juga. Gitu. Nah, Sokrates ini benar-benar sudah mati, jadi sudah bisa dilihat faktanya gitu. Cuma mungkin secara fakta kita belum tahu di mana kuburannya kan gitu ya, di Yunani sana. Nah, kemudian yang kedua, logika induktif juga sambil kita mengajukan proposisi ini kita juga mengamati ya. Nah, besi dipanaskan memuai. Memuai itu apa sih? Volumenya bertambah ya. Sebelum dipanaskan, kemudian sudah dipanaskan, dia volumenya bertambah, membesar. Apakah memanjang atau bertambah besar, artinya ada pertambahan volume.
gitu ya. Sambil kita mengamati itu satu-satu ya, besi, timah, tembaga gitu kan. Itu diamati, dilihat gitu. Kalau perlu diukur kan. Pertama sebelum dipanaskan berapa volumenya, kemudian setelah dipanaskan berapa volumenya. Jadi ada indera kita juga ikut terlibat di situ gitu ya. Oke, jadi kedua kriteria ini sudah dipenuhi semua, maka kedua proposisi ini bisa dinilai sebagai proposisi yang benar di dalam ilmu ya. Secara ilmiah kedua proposisi ini benar, baik yang deduktif maupun yang induktif ya. Karena apa? Pertama, kriteria koherensi sudah dipenuhi, kedua kriteria korespondensi sudah dipenuhi ya. Yang pertama, dia konsisten dengan hukum logika dan pernyataan sebelumnya. Yang kedua, dia sesuai dengan fakta. Ada faktanya. Ya. Ada faktanya. Nah, coba kita bandingkan dengan yang proposisi ketiga ya. Ini logika non-korespondensi. Mengapa saya katakan logika non-korespondensi? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di sini. Jadi yang pertama, emas adalah logam yang mulia. Kemudian gunung emas dalam lukisan itu sangat indah. Jadi gunung emas adalah sesuatu yang mulia. Oke? Secara kriteria kebenaran koherensi, ini sebenarnya benar. Benar. Kenapa? Ada unsur-unsur di sini kan. Kita bicara tentang emas. Ada bicara tentang emas. Pertama, emas adalah logam mulia. Yang kedua, gunung emas dalam lukisan itu sangat indah. Nah, cuma yang ketiga ini, gunung emas adalah sesuatu yang mulia. Ini yang menjadi pertanyaan. Kan begitu. Kita uji dalam korespondensi ya. Gunung emas itu ini kasusnya di dalam lukisan. Artinya faktanya ada atau tidak? Fakta gunung emas secara fakta itu ada enggak? Kalau ada, itu benar. Tapi kalau itu faktanya tidak ada, jadi gunung emas dalam lukisan itu kan bisa jadi hanya merupakan imajinasi dari si pelukis. Ya. Secara fakta nggak ada. Dia hanya ada di dalam imajinasi pelukis. Oh, pelukis ini dia melukis gunung emas gitu kan. Nah, secara korespondensi dia itu tidak benar ya. Kenapa? Karena faktanya tidak ada. Di sini faktanya bukan gunung emas ya, tapi lukisan gitu. Gunung emas ini hanya gambar. Seperti itu ya. Nah, inilah inilah sesuatu yang tidak benar secara ilmiah. Ya. Tidak benar secara ilmiah. Karena apa? Karena dia tidak bisa memenuhi kriteria kebenaran yang kedua. Ya, ketika dikorespondensikan, dicek faktanya ada atau tidak. Ternyata tidak ada. Maka dia tidak benar. Ya. Oke, kalau misalnya ini masuk di pengetahuan yang lain ya, misalnya seni ya. Ya kalau seni kriteria keindahan itu kan terkadang tidak ilmiah ya. Itu tadi seperti imajinasi tentang gunung emas, imajinasi tentang lukisan pemandangan. Ketika ditanya ada gunung, ada lembah, ada sungai gitu kan, ditanya pelukisnya ini di mana? Oh, ini tidak ada di mana-mana. Ini hanya ada di dalam imajinasi saya, gitu kan. Nah, disitulah kita lihat bahwa sesuatu yang benar di dalam bentuk pengetahuan yang lain itu bisa jadi tidak benar secara ilmiah, ya.
Pertama tadi kita bandingkan dengan agama, ya. Sekarang yang kedua kita bandingkan dengan seni, ya, dengan seni. Artinya keindahan itu mungkin secara ilmiah itu belum tentu benar. Demikian juga kebenaran agama secara ilmiah itu mungkin tidak benar. Oke, jadi sekali lagi kalau kita mau menguji kebenaran ilmiah dari suatu pernyataan atau proposisi, atau mungkin muatan di dalam ilmu itu suatu teori, suatu tesis, ya. Makanya hipotesis itu perlu diuji untuk menjadi tesis, gitu ya. Itu diujinya dengan apa? Dengan fakta itu tadi. Faktanya sesuai atau tidak, itu ya. Nah, jadi kita sudah bisa menilai mana pernyataan yang benar secara ilmiah dan mana yang tidak. Atau mana pernyataan yang mungkin benar secara pengetahuan yang lain, tapi ternyata tidak benar secara ilmiah. Gitu ya. Karena itu tadi, kita punya dua batu uji. Yang pertama sesuai dengan kaidah logika, yang kedua harus ada faktanya. Oke, jadi itu dua kriteria utama yang menentukan kebenaran suatu ilmu. Nah, ada kriteria yang ketiga, tapi ini sebenarnya tidak terlalu penting atau terlalu pokok, ya. Tapi ini bisa juga menjadi satu kriteria, yaitu kriteria pragmatis, ya, atau kebenaran pragmatis. Jadi ilmu itu harus mengandung atau mempunyai sesuatu yang bermanfaat atau berguna bagi kehidupan manusia, ya. Jadi pengetahuan ilmiah itu harus sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Kalau dinilai tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya, itu ya bisa dikatakan itu tidak ilmiah, ya. Nah, ini sebenarnya perbandingannya adalah dengan pengetahuan biasa, ya. Kita tidak lagi bicara agama dan seni, ya, karena itu sudah pasti ada manfaatnya, ya. Nah, yang menjadi perbandingan dengan kriteria ketiga itu adalah pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa itu artinya ya apa-apa yang kita ketahui secara sambil lalu saja, gitu ya. Yang dia hanya mengutamakan pada panca indera saja. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, kadang itu hal-hal yang kalau dipikir-pikir tidak terlalu bermanfaat, ya. Misalnya saya jalan-jalan ke mana gitu, kemudian ada melihat satu peristiwa, tapi ya itu nggak terlalu bermanfaat lah. Artinya kalau kita tidak melihat peristiwa itu pun sebenarnya nggak apa-apa, seperti itu. Gitu ya. Jadi kriteria kebenaran pragmatis ini lebih untuk membandingkan dengan pengetahuan biasa. Nah, tapi kalau kita mau mencari tahu lebih jauh, ya, sebenarnya apa sih manfaat ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu yang mungkin kita juga tidak terlalu tahu, ya. Nah, itu hanya kita belum tahu saja apa manfaat dari ilmu itu, gitu ya. Misalnya apa? Ilmu yang mempelajari tentang serangga. Ada ilmu yang khusus mempelajari tentang serangga, ya, cabang ilmu biologi namanya entomologi. Kalau kita pikir-pikir, ya, untuk apa sih mempelajari serangga itu? Pelajari macam-macam serangga. Tapi kan itu mungkin hanya pernyataan orang awam, ya. Karena serangga itu kan ada beberapa serangga yang mendatangkan manfaat, ya, sehingga bisa dibudidayakan oleh manusia. Misalnya lebah, dia menghasilkan madu, ya, bukan serangga juga. Tapi ada juga serangga yang
mengganggu ya, menjadi hama bagi tanaman yang dibudidayakan manusia, dan bagaimana cara mengatasi serangga yang menjadi hama tersebut. Nah, itu kan ada manfaatnya juga. Oh, perilakunya itu seperti ini. Serangga-serangga itu mungkin ada musimnya ya. Ada musimnya, misalnya musim kalau yang bertanam padi itu ada musim wereng gitu, seperti itu. Ada hama wereng, cara menanggulannya bagaimana. Nah, itu kan harus dipelajari sifat-sifatnya, perilakunya wereng itu seperti apa, kan begitu. Jadi jangan dikira ilmu-ilmu itu tidak ada manfaatnya, pasti ada. Hanya mungkin kita tidak tahu ya. Sekali lagi, orang awam memang kadang juga mereka tidak terlalu tahu, baru bertanya, menganggap itu tidak bermanfaat. Kemudian banyak juga pertanyaan orang awam lagi, misalnya kuliah seperti ini, kuliah mempelajari apa ya, mempelajari antropologi atau apa gitu, itu nanti manfaatnya tuh mau kerja di mana, gitu kan? Mau jadi apa? Nah, itu juga pertanyaan orang awam kan. Artinya manfaat pragmatis itu bukan itu ya, bukan itu. Ya mungkin ada sebagian kecil ada unsur seperti itu, tapi makna dari kebenaran pragmatis itu bukan di situ. Bukan orang mempelajari ini, kuliah ini, terus mau kerja jadi apa. Itu juga sebenarnya pandangan yang kurang tepat ya, kurang tepat. Gitu. Mau kuliah di antropologi, terus mau kerja apa itu kan? Ya, banyak sekali ilmu yang dia itu dia itu istilahnya itu apa ya? Tidak ada pekerjaan yang mensyaratkan ilmu itu secara secara ketat gitu ya, secara ketat gitu. Ya, lulusan antropologi ketika dia punya keterampilan yang lain ya, dia bisa bekerja sebagai apa saja kan. Tapi dia sudah punya ilmu tentang kebudayaan manusia. Bagaimana karakter-karakter budaya di kelompok-kelompok masyarakat tertentu itu dia paham. Dan ketika ada apakah kepentingan, apakah proyek, apakah ada sesuatu yang bersangkut paut dengan masyarakat itu, nah, dia sudah memahami masyarakat itu gitu ya. Oke, jadi ini 3 kriteria kebenaran dalam ilmu. Yang paling penting ini adalah yang 2 di atas, yaitu kriteria atau kebenaran koherensi dan korespondensi ya. Tanpa 2 itu atau salah satu tidak terpenuhi, maka otomatis itu kebenaran ilmiah tidak tercapai. Kebenaran satu ilmu tidak tercapai. Atau proposisi itu dinilai sebagai sesuatu yang tidak ilmiah, itu ya. Nah, sementara yang ketiga, yang pragmatis, ini sebenarnya lebih lebih untuk membandingkan dengan pengetahuan biasa, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu ya kurang lebih materi sore hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar bisa disampaikan langsung atau melalui chat room. Sambil saya bagikan link absennya ya. Oke,
Silakan sambil diisi absennya. Bila ada komentar atau pertanyaan, silakan. Nah, ini adalah pertemuan ke-6. Jadi minggu depan adalah pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester ya. Jadi materi untuk minggu depan itu kita akan membahas tentang unsur-unsur atau apa namanya bentuk-bentuk atau struktur ilmu pengetahuannya. Apa saja sih di dalam ilmu itu, ada teori, ada paradigma, ada hukum dan sebagainya, itu akan kita bahas ya minggu depan. Nah, untuk ujian MIT-nya nanti kalian bikin rangkuman saja ya dari kuliah-kuliah yang sudah saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai minggu depan. Nanti dikumpulkan pada pertemuan ke-8 atau 2 minggu dari sekarang. Jadi 2 minggu dari sekarang sudah tidak ada kuliah lagi, kalian tinggal kumpulkan tugas ya. Jadi nanti kumpulkannya melalui Google Classroom ya. Melalui Google Classroom. Nanti yang belum bergabung dalam Google Classroom silakan bergabung. Nanti pengumuman lebih lanjut saya sampaikan di grup ya, di WA grup ya. Masing-masing kan sudah ada WA grupnya masing-masing kelas. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar. Ya, pertanyaan atau komentar bisa disampaikan langsung atau bisa diketik lewat chat ya. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan. Bagaimana pandangan ilmu filsafat tentang pernyataan paradoks? Nah, pernyataan paradoks ini sering kita jumpai ya. Pernyataan paradoks itu bisa dikatakan sebagai pernyataan yang mempunyai kemungkinan kebenaran yang ganda ya. Ini biasanya terjadi di dalam ilmu sejarah. Kenapa? Karena kita sulit untuk memverifikasi faktanya. Misalnya saja ya, yang sering saya temui, bagaimana sih asal-usul masuknya Islam di Indonesia atau di Nusantara ini? Ada banyak versi ya, ada banyak versi. Dan itu menjadi paradoks. Kenapa? Karena kita sulit untuk membuktikan faktanya ya. Ada yang bilang Islam pertama kali masuk di Nusantara itu di Aceh ya pada tahun 1200-an. Kenapa? Karena ada makam di Aceh itu berangka tahun 1200 sekian. Tapi ternyata di Jawa itu juga ditemukan makam dengan angka tahun yang hampir sama ya. Artinya tahun 1200-an sekian ya, makamnya Maulana Malik Ibrahim kalau tidak salah ya. Nah, ini sebenarnya Islam ini masuk di Nusantara ini apakah dari barat ke timur atau secara bersama-sama, itu sulit ya untuk dibuktikan. Kenapa? Karena sekali lagi faktanya itu untuk membuktikan itu sangat sulit ya. Jadi kriteria yang kedua, kriteria korespondensi itu agak sulit terpenuhi di sini. Mungkin bisa memenuhi sebagian ya, tapi mungkin tidak bisa secara detail gitu ya, secara detail. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan paradoks. Paradoks itu dia ada kemungkinan kebenaran yang berganda. Gitu.
Itu ya. Seperti itu tadi yang biasa dijumpai itu dalam ilmu-ilmu sejarah. Kenapa? Karena faktanya memang sulit untuk membuktikan pernyataan itu. Kalau dalam ilmu-ilmu eksak itu mungkin tidak ada ya, atau hampir tidak ada, atau mungkin ada tapi saya kurang terlalu tahu. Tapi yang banyak dijumpai sekali lagi dalam ilmu sejarah itu ya. Karena apa? Ya itu tadi untuk menguji dengan fakta itu cukup sulit karena kejadiannya sudah lampau. Gitu. Oke, ada lagi. Apa yang menjadi dasar ilmu hukum dan pengetahuan untuk menyatakan kebenaran dan apakah teori kebenaran selalu benar? Ya, teori kebenaran itu pasti selalu benar ya. Karena apa? Ya dia untuk menguji kebenaran kan, untuk menguji satu pernyataan-pernyataan dalam ilmu itu benar atau tidak. Pernyataan-pernyataan kalau dalam ilmu disebut proposisi ya. Proposisi yang belum diuji kebenarannya disebut hipotesis, itu ya. Sementara kalau dia sudah diuji, dia menjadi tesis. Gitu. Sudah diuji ternyata terbukti benar. Nah, tesis ini bisa benar, hipotesis bisa benar, bisa salah. Gitu kan. Tapi kalau sudah menjadi tesis, dia sudah terbukti benar. Gitu ya. Apa yang menjadi dasar ilmu hukum dan pengetahuan? Maksudnya apa? Ini kita tidak bicara ilmu hukum secara spesifik ya, tapi mungkin dasar bagi ilmu untuk menyatakan kebenaran itu tadi dasarnya. Dasarnya satu adalah logika. Jadi harus konsisten dengan pernyataan sebelumnya dan memenuhi kaidah-kaidah logika yang sahih atau yang valid. Dan yang kedua harus ada faktanya ya. Sevalid apapun pernyataan dan sesahih apapun dalam pernyataan itu dalam logika, tapi kalau tidak ada faktanya, maka dia tidak benar ya, secara ilmiah. Itu yang dibuktikan dengan contoh ketiga tadi ya, logika non korespondensi itu. Ya secara logika sudah benar, tapi faktanya nggak ada. Oh berarti ya belum cukup memenuhi kriteria ilmiah ya. Dia belum benar secara ilmiah. Oke, yang ketiga bagaimana kaitannya ilmu prasejarah dalam kebenaran ilmu? Ya itu tadi. Ilmu prasejarah itu ya boleh dikatakan ilmu arkeologi ya. Ilmu arkeologi ya, ilmu arkeologi itu selalu harus bersandarkan pada fakta. Jadi harus dicari peninggalan-peninggalan bersejarahnya sebagai faktanya ya, sebagai faktanya. Kalau tidak ada peninggalan bersejarahnya, proposisi apapun itu dianggap belum benar, belum benar. Misalnya apa? Ada dugaan kebenaran, ada dugaan pernah ada peradaban prasejarah di suatu tempat. Gitu. Dicari dulu peninggalannya. Oh, mungkin ada peninggalan bekas-bekas bangunan ya, bekas-bekas bekas-bekas alat-alat ya, apakah persenjataan. Biasanya yang ditemukan itu kan kapak ya. Apakah ini alat untuk berburu, alat untuk bercocok tanam. Jadi pernah ada peradaban manusia di satu lokasi, di satu tempat itu. Atau peninggalan-peninggalan berupa fosil ya, tulang belulang manusia gitu. Tanpa itu, pernyataan bahwa di lokasi itu pernah ada peradaban itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Itu ya. Itu kalau sangkut pautnya dengan ilmu prasejarah. Ilmu prasejarah itu yang mempelajari tentang prasejarah atau sesuatu yang kuno itu kan arkeologi ya. Jadi sekali lagi landasan utamanya adalah fakta dulu ya. Fakta dulu. Kalau faktanya tidak ada, ya kita tidak bisa menyatakan bahwa dugaan atau hipotesis di dalam ilmu arkeologi itu bisa dikatakan benar ketika
faktanya tidak ada atau tidak didukung dengan fakta. Itu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Yang belum mengisi absen, silakan. Baru setengah ini yang mengisi absen, baru 57. Sementara yang masuk sudah mencapai hampir 100 orang. Oke, silakan sambil yang mau bertanya atau berkomentar, silakan sambil diisi absennya ya. Siapa Nodinal? Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar dari apa yang Bapak jelaskan bahwa kebenaran itu Gimana? Lanjutkan. kebenaran itu secara kalau tidak berdasarkan fakta berarti belum benar, Pak. Ya. Terus gimana? Jadi pertanyaan saya, titik tekan dari kebenaran ini sebenarnya apa, Pak? Maksudnya gimana? Titik tekan dari kebenaran ini, Pak. Titik apa? Titik terang. Titik tekan. Titik tekan. Iya, Pak. Ya, kita harus mencari kebenaran di dalam ilmu. Itu kita mau mencari kebenaran ya. Kita mau mencari kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran ilmiah gitu. Penelitian itu fungsinya adalah untuk mencari kebenaran-kebenaran dari berbagai macam kemungkinan ya. Berbagai macam kemungkinan gitu loh. Nah, setelah diuji bahwa itu benar, maka kita bisa menekankan bahwa apa yang kita teliti, apa yang kita temukan itu benar. Karena apa? Karena sudah diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan teori-teori yang terdahulu, diuji dengan logika, dan diuji dengan fakta. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah menemukan kebenaran, nah kita bisa menekankan bahwa apa yang kita temukan itu benar, kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat kan. Oh, apa yang sudah saya temukan, apa yang sudah saya teliti ini benar gitu. Dan ini sudah valid gitu kalau mau dijadikan landasan ya. Pengembangan ilmu itu kan dia berlandaskan pada temuan-temuan terdahulu. Jadi ketika kebenaran itu sudah dicapai, maka dia bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya, gitu ya. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Oke, ini literally mau tanya. Literally mau bertanya enggak nih? Pak. Ya. Silakan kalau mau bertanya. Tidak, Pak. Oh, enggak. Kalau enggak di-mute ya. Saya bacakan pertanyaan yang di chat. Ini ada 2 lagi. Ada 3.
bagaimana teori kebenaran hipotesis dalam filsafat hukum Islam? Nah, hukum itu kalau hukum Islam itu kaitannya kan dengan agama. Jadi kebenaran ilmiahnya itu mungkin hanya sebagian. Dalam arti apa? Dalam arti yang menyangkut kehidupan manusia. Tapi kalau dia menyangkut peribadatan kepada Tuhan, itu bukan wilayahnya ilmu, ya. Itu wilayahnya agama murni. Tapi kalau wilayah yang berhubungan dengan manusia, istilahnya wilayah muamalah, ya, wilayah amal. Misalnya apa? Misalnya tentang jual beli, gitu kan, tentang perjanjian, tentang perkawinan. Nah, itu apa namanya? Ada kasus, ya, ada kasus itu kan menjadi fakta, ya. Jadi fakta, kemudian diputuskanlah hukumnya, begitu ya. Jadi dalam hukum Islam sekali lagi ada dua. Yang menjadi wilayah ilmu adalah yang berkaitan dengan muamalah manusia. Berkaitan dengan manusia. Kalau berkaitan langsung dengan peribadatan dan kepada Tuhan, kewajiban sholat 5 kali sehari misalnya, ya, itu bukan wilayahnya ilmu. Itu wilayah agama murni. Tapi kalau ada hubungannya dengan kehidupan manusia, muamalah, ya itu sekali lagi fakta-fakta hukum itu menjadi rujukan bagaimana merumuskan hukum-hukum itu, ya. Itu ya. Apakah logika induktif dan deduktif dapat digunakan bersamaan? Bisa, ya, bisa. Contohnya apa? Dalam merumuskan masalah penelitian, kita bisa berlandaskan pada teori-teori terdahulu. Otomatis itu sifatnya deduktif, ya. Tapi ketika kita mau langsung merujukkan dengan apa yang kita amati, ya, itu bisa langsung dipakai juga induktif. Misalnya kita mengamati ada beberapa informan, ya, informan A, B, C, itu kan kita amati langsung, baru kita catat bagaimana kecenderungannya. Nah, itu sambil kita melihat teori yang terdahulu, itu deduktif, ya. Itu. Jadi bisa dilakukan bersamaan, ya, dalam satu penelitian itu. Apa unsur-unsur dari sebuah ilmu? Apa unsur pokok dari sebuah ilmu? Itu kan kita bahas minggu depan, ya. Jadi ada teori, ada paradigma. Ya, sabar dulu, ya, minggu depan baru saya kasih jawaban ini. Nur Ainun ini. Oke, kalau saya jawab sekarang nanti minggu depan nggak jadi kuliah. Oke, ada lagi? Silahkan. Yang belum absen silakan diisi absennya, ya. Oh, sudah 98, ya. Silakan yang belum absen. Ya, saya kasih gambaran sedikit. Ilmu itu ada strukturnya, ya. Jadi seperti bangunan, jadi ada fondasi, ada tiangnya, ada atapnya, ada dinding-dindingnya, seperti itu. Ya, detailnya minggu depan saja, ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Sambil diisi absennya yang belum absen. Oke, ini ya. Bagaimana pandangan filsafat tentang kebenaran dalam kitab suci? Misalnya sidik jari seseorang tidak sama dengan sidik jari orang lain yang sudah terbukti kebenaran.
Nah, sekarang saya tanya ya, apakah kebenaran kitab suci mengatakan bahwa ada sidik jari orang berbeda dengan orang yang lain? Kalau ada, nah, ketika kita uji dengan faktanya ya, kita ambil beberapa orang sidik jari dari beberapa orang, kita lihat polanya, itu berarti kita merujukkan dengan fakta ya, rujukan dengan fakta. Nah, ketika sudah diambil berapa juta sampel sidik jari itu dan polanya ternyata berbeda-beda, maka kita bisa katakan bahwa yang terdapat dalam kitab suci itu benar secara ilmiah, gitu ya. Itu. Sekali lagi, ketika dia masih di dalam kitab suci murni, itu bukan wilayahnya ilmu. Nah, dia masuk kepada wilayah ilmu ketika kita uji. Sekali lagi, ketika kita uji, kita ambil sampel berapa orang, kita lihat pola-pola sidik jari itu, ternyata benar tidak ada yang sama. Nah, baru bisa kita katakan, ya ini benar secara ilmiah. Tapi saya tidak tahu persis ya, apakah itu ada benar-benar di dalam kitab suci atau tidak. Kalau ada, ya mungkin seperti itu. Tapi banyak ya ayat-ayat dalam kitab suci ini yang dia tidak bisa diuji dengan fakta. Maka dia tidak bisa masuk sebagai kebenaran ilmiah. Ya. Misalnya apa ya, pernyataan tentang surga, neraka, malaikat, Tuhan gitu. Itu tidak bisa kita uji, dan itu tidak bisa kita masukkan sebagai pernyataan ilmiah ya, karena tidak bisa kita uji faktanya tidak ada. Oke, ada lagi? Ada yang mau bertanya langsung? Oke ya, kalau mungkin tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita akhiri kuliah hari ini. Sekali lagi yang belum absen, silakan mengabsen. Kita akan jumpa kembali pada kuliah filsafat ilmu yang terakhir minggu depan. Kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam ilmu atau struktur ilmu pengetahuan ya. Dan nanti untuk ujian tengah semesternya, kalian bikin rangkuman saja ya, bikin rangkuman dari kuliah-kuliah yang pernah saya sampaikan, bentuk makalah. Jadi bikin makalah isinya rangkuman dari kuliah-kuliah saya ini. Oke ya, kita akhiri, kita